Cep Mulyana. Kerjanya? Serabutan Pak. Kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja. Kalau misalkan enggak tukang ojek. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, sesi ini saya mengajak kita untuk menyimak sebuah video. Di dalam video ini dikisahkan bagaimana para istri dari tersangka tindakan intoleransi yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat belakangan ini. Mereka datang ke Kang Deddy Mulyadi untuk meminta pengurangan hukuman terhadap suami-suami mereka yang terlibat di dalam kasus ini. Kita simak terlebih dahulu videonya, nanti saya akan memberikan beberapa komentar. Cep Mulyana. Kerjanya? Serabutan Pak. Kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja. Kalau misalkan enggak tukang ojek. Oh, ngojek. Ya, anak 4, yang kecil umur 3 tahun Pak. Anaknya 4, yang kecil umur 3 tahun. Ya. Dan setiap hari juga suka nanyain, "Ma, Babah kemana?" Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh, kerja ya iya, cari uang buat jajan. Oh iya, katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain, "Pak, kadang setiap malam juga, Ma, Babah kok belum pulang?" Iya, ntar nanti juga pulang. Saya tanya, oh iya. Jadi setiap hari aja dia suka nanyain Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja. Suami juga kan kerjanya serabutan. Ya kalau misalkan dia nggak ada, saya kan buat jajan dia sehari-hari gimana gitu. Jadi nggak kerja, serabutan, kemudian sekarang terlibat masalah ini, sudah otomatis yang pencari nafkahnya berhenti. Sekarang nih selama ditahan udah berapa hari? Udah seminggu. Seminggu. Terus yang menangani kebutuhan dapur ibu siapa? Ya mau minta ke saudara juga kan, saudara juga sama nggak punya. Ya, nggak, sekarang dapurnya diisi oleh siapa? Karena saya pasti yang ditanyain itu. Ya, kalau yang saya ada di rumah aja. Ya, tabungan. Ya, itu juga tabungan juga kan. Ya kadang kalau misalkan sehari-hari kalau misalkan ada jajan, kalau misalkan sekarang enggak ya. Tapi beras masih cukup. Ya, dicukup-cukupin Pak. Cukup. Anak masih ada yang sekolah? Ada yang sekolah 2. Di SD. SD. Ya. Ibu, suaminya siapa? Edi Hermawan. Punya anak berapa? 4. Nggak KB? KB. Tapi jebol. Berarti kenceng. Iya, nggak apa-apa. Kerjanya apa suaminya? Di pabrik. Perannya? Saya kurang tahu kok. Kurang tahu. Sok, ibu ini aja. Sok. Bayinya ajak ke sana. Iya. Ibu, siapa yang kena? Suami. Kerjanya apa suaminya? Serabutan. Punya anak berapa? 3. Punya anak? 3. Sama ibu aja anaknya? Nanti nggak akan. Sama orang lain belum tentu. Sama ibu aja sok. Bu. Anaknya 3. Sekolah? Masih sekolah. Di SD. SD mana? SD Tangkil. Oh, paling gede kelas 3. Kelas berapa SD? Kelas 6. Kelas 6 SD. Tahu nggak perannya? Gak tahu. Nggak tahu. Iya. Kalau dengar dari orang, kalau di video kan ada video beredar tuh. Suami ibu sebagai di situ ngapain? Katanya ngerusakin pagar. Merusak pagar. Iya. Suami ibu merusak pagar di video itu. Iya, video. Kalau ibu siapa yang kena? Kalau saya semua warga saya Pak, saya RT. Oh, ibu ketua RT-nya. Iya. Tapi bukan ketua RT di ke-RT-an tempat kejadian rumah Ibu Nina itu bukan. Bukan. Oh, ibu ketua RT-nya bukan di RT yang rumahnya Ibu Nina. Iya, saya RT di seberangnya Pak, di seberangnya rumah Bu Nina itu. Dan semua ini warga saya Pak yang ininya yang. Oke, sebentar. Jadi ini yang pelaku sekarang ditahan itu bukan warga RT yang di tempat kejadian. Bukan. Betul. Bukan warga RT. Jadi bukan warga RT di tempat kejadian, tapi warga RT di RT yang lain di luar tempat kejadian. Berarti bukan tetangganya Bu Nina.
Kita tetangga yang paling dekat, Pak. Seberang jalan. Seberang jalan. Oh kan ini rumah Bu Nina nih, rumah nih ada jalan. Di seberangnya itu tetangganya. Iya. Cuman RT-nya beda. Iya. Cuman RT-nya beda. Dan desa Oh. beda. Satu desa beda RT. Beda RT. Ibu barang nah, coba Ibu siapa aja yang kena? Ibu yang kena siapa? Suami Suami. Punya anak? Satu. Sekolah. sekolah. Kerja apa suaminya? Serabutan, Pak. Serabutan. Sekarang ketika suami ditahan, makan dari mana? Masih ada stokan kemarin beras. Stok. Dikasih. Kuatnya belum tentu sebulan kan? Iya. Ibu? Saya istri dari Pak Yudiansa, Pak Yudi. Istri Pak Yudi. Yang semalam. Yang terakhir semalam. Iya, Pak Yudi. Pak Yudi. Pekerjaan Pak Yudi apa? Suka ikut jual pakan ke proyek ayam di bawah. Sahabatku terkasih, kita sama-sama sudah menyimak video ini. Maka ada beberapa komentar atau tanggapan saya atas video ini. Tanggapan yang pertama begini. Saya tidak tahu, saya bingung dengan doktrin apa yang diterima mereka di dalam pengajaran-pengajaran itu. Entah doktrin seperti apa yang diterima oleh mereka, akhirnya mereka begitu nekat melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kita lihat dalam tayangan video itu, ketika kejadian ini berlangsung, mereka datang dengan begitu beringasnya melakukan aksi ini. Dan kita lihat bahwa yang ada di sana adalah anak-anak dan kaum remaja. Jadi mereka datang dengan beringasnya melakukan tindakan pengerusakan terhadap tempat itu. Bahkan kita lihat salib yang merupakan simbol Kristiani atau umat beriman Kristiani, salib itu juga mereka rusakkan, mereka turunkan dan mereka rusakkan. Maka di sini menjadi pertanyaan bagi kita, ajaran apa yang mereka terima, doktrin apa yang dimasukkan ke dalam otak, di dalam hati, pikiran mereka. Akhirnya mereka begitu dengan beraninya melakukan tindakan intoleransi ini. Jadi semua saudara saya, semua teman bisa melihat, menyaksikan itu di berbagai media yang menayangkan tentang kejadian atau peristiwa ini. Jadi mereka dengan beringasnya, dengan ganasnya, dengan garangnya melakukan aksi ini. Kita lihat di dalam ajaran iman Kristiani, memang tidak pernah kita diajarkan demikian. Untuk mengganggu orang lain ketika melangsungkan kegiatan-kegiatan peribadatan. Tidak pernah kita diajarkan demikian. Maka yang menjadi pertanyaan di sini sekali lagi adalah doktrin apa yang dimasukkan ke dalam otak mereka, ke dalam pikiran mereka, juga ke dalam hati mereka tentang tindakan ini, sehingga mereka begitu dengan beringasnya melakukan atau melancarkan aksi mereka ini. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Jadi juga menjadi sebuah evaluasi bagi siapa saja. Doktrin apa yang dimasukkan ke dalam otak mereka sehingga mereka dengan begitu beraninya, dengan luar biasanya melakukan aksi ini. Jadi ketika ditangkap, keberingasan tadi itu langsung hilang. Tetapi sebelum ditangkap pada saat mereka melakukan aksi ini, wow, bagaikan singa kelaparan. Tapi ketika ditangkap dan diberi hukuman, semua menjadi nyalinya sudah ciut semua. Sudah ciut nyalinya. Maka di sini sekali lagi menjadi pertanyaan, doktrin apa yang diterima oleh mereka ini sehingga mereka dengan begitu garangnya tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan orang lain. Itu komentar yang pertama. Komentar saya yang kedua, kita perhatikan tindakan-tindakan semacam ini yang terjadi di bumi Indonesia ini, rata-rata pelakunya adalah orang-orang susah. Rata-rata pelakunya itu orang-orang susah.
Kita simak di dalam video tadi, suami-suami dari para istri mereka ini, ya para istrinya itu menuturkan, suami saya itu kerjaannya ini serabutan dan lain sebagainya. Ini kan kelompok orang-orang susah. Dan ini selalu yang terlibat di dalam tindakan-tindakan anarkis. Maka bagi siapa saja di luar sana, dimanapun itu, yang kerjaan kita itu kerjaan-kerjaan serabutan, yang dari situlah kita bisa menghidupi keluarga kita, berpikirlah sekian kali lipat. Jangan Anda gegabah, jangan konyol Anda melakukan tindakan-tindakan itu. Sekarang apa yang terjadi? Melalui video atau di dalam video tadi, para istri mereka menuturkan, suaminya sudah ada di dalam penjara. Bagaimana nanti dengan kehidupan kami, anak-anak kami, makan minum di rumah dan lain sebagainya. Maka mereka datang mengadu, mengeluh, meminta pengurangan hukuman kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini sudah terlambat. Jadi orang-orang di luar sana siapapun itu yang selalu terbersit, terformat di dalam otaknya untuk melakukan tindakan intoleransi, berpikirlah Anda sebelum melakukan perbuatan itu. Kasihan keluarga Anda. Para istri sekarang melalui video tadi itu kita lihat mereka bagaimana mengungkapkan rasa kecewa, kegelisahan di dalam diri mereka dan keluarga mereka setelah suaminya tidak ada lagi di rumah. Maka berpikirlah Anda sekalian itu sebelum melakukan tindakan ini. Maka di komentar yang pertama tadi saya katakan, ini doktrin apa yang dimasukkan ke dalam otak mereka ini? Sehingga tanpa punya rasa kepedulian terhadap orang lain, dengan beringasnya, dengan ganasnya, melancarkan aksi-aksi mereka ini. Jadi kalau kita perhatikan kasus-kasus seperti ini, yang terlibat di sana rata-rata orang susah. Pernahkah ada seorang pengusaha hebat terlibat di dalam tindakan seperti ini? Atau seorang yang kaya raya terlibat di dalam tindakan ini? Mereka berpikir untuk hidup mereka. Maka Anda semua itu jangan bodoh. Jangan bodoh. Jangan mau dicekoki otakmu itu dengan ajaran-ajaran sesat. Jangan mau dicekoki otakmu itu. Uruslah keluargamu, fokuslah dengan keluargamu, bahagiakanlah keluargamu. Sekarang lihat, Anda sudah masuk di dalam penjara, atau mereka ini sudah masuk di dalam penjara. Siapa yang bertanggung jawab dengan keluarganya? Maka sekali lagi, bagi siapa saja di luar yang sudah terformat otaknya di sini dalam hal intoleransi, sadarlah, bertobatlah Anda semua itu. Bertobatlah. Itu komentar yang kedua. Komentar yang ketiga, para ibu terkasih yang datang ke Kang Deddy Mulyadi, kami menghargai apa yang menjadi upaya para ibu. Saya juga secara pribadi prihatin dengan kondisi ini. Tapi apa boleh buat? Hukum harus tetap berjalan. Hukum harus tetap berjalan. Para ibu sekalian membayangkan, apakah pada saat kejadian itu para suami kalian itu sejenak mereka berpikir tentang orang lain? Apakah sejenak mereka berpikir tentang trauma yang dialami oleh anak-anak pada saat itu? Tentang pemilik bangunan itu yang mengalami kerugian. Apakah para suami dari para ibu ini berpikir sejenak tentang hal ini? Jadi kami turut prihatin dengan kondisi ini. Kami turut prihatin juga dengan apa yang dilakukan atau terjadi kepada para ibu ini. Tetapi hukum tetap berjalan. Ini tidak bisa ada toleransi di sini. Supaya apa? Ada efek jerah bagi orang lain ke depannya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan biadab ini. Jadi siapapun di luar sana sadarlah itu. Jangan mengulangi tindakan-tindakan biadab seperti ini. Mengganggu kehidupan iman orang lain, merusak tempat orang lain. Apakah kita diajarkan demikian? Jadi dengan kejadian ini semoga semua kita belajar untuk tidak melakukan hal serendah ini.